Jika harus berutang, utang itu bukanlah komponen paling besar. Ukur kemampuan keuangan kita, jangan besar pasak daripada tiang. Berapi-api pidato AHY sentil utang negara yang meningkat sebut jangan besar pasak daripada tiang. AHY menyoroti utang negara yang terus meningkat menembus angka 7.000 triliun rupiah. Selain itu, AHY juga menyoroti utang BUMN pemerintah yang begitu besar. Dikutip dari tribunnews.com, menurut AHY, bunga uang tiap tahun Indonesia yang mencapai 400 triliun bisa digunakan untuk realisasi anggaran pendidikan. AHY juga mengklaim bahwa kemampuan fiskal untuk membayar utang cukup rendah dan membebani APBN. Meski mengakui bahwa pembangunan infrastruktur cukup penting, AHY menilai perlu adanya perubahan dan perbaikan. Tapi Demokrat mengingatkan, untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan modal dalam negeri dan asing. Terlalu dominannya modal asing, apalagi tidak disertai dengan kuatnya perjanjian dalam kontrak, bisa sangat merugikan negara dan rakyat kita. Saat ini, pelibatan investor asing di usaha energi dan sumber daya mineral, bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, perkebunan, dan lain-lain dinilai terlalu longgar, sehingga dirasakan kurang adil bagi rakyat. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Saudara-saudara, Partai Demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang. Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan. Akibat utang meroket, ruang fiskal sempit. Per Maret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800-an triliun rupiah. Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400-an triliun rupiah per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022 yang lalu. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya. Bayangkan, bisa jadi apa bunga utang 400 triliun rupiah itu? Jika biaya kuliah mahasiswa hingga lulus tingkat sarjana, baik pendidikan dan biaya hidup per orang mencapai 200 juta rupiah, maka kita bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus-kampus terbaik di Indonesia. Atau jika kita berikan bantuan modal, dana bergulir sebesar 50 juta rupiah untuk pengembangan 1 unit UMKM, maka akan ada 8 juta unit UMKM yang diberdayakan. Jika 1 unit UMKM menyerap 5 hingga 10 pekerja, maka tercipta 40 hingga 80 juta lapangan pekerjaan. Ilustrasi ini untuk memberikan gambaran konsekuensi yang harus kita tanggung bersama akibat utang yang kelewat besar. Pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60%. Faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang kita rendah dan membebani APBN kita. Untuk itu, batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN. Pastikan pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan utang. Infrastruktur memang penting. Karenanya kita juga harus melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tetapi perlu dilakukan perubahan dan perbaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini. Pertama, pilih dan prioritaskan infrastruktur apa yang diperlukan dengan tahapan yang rasional. Kedua, pastikan pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non-APBN. Kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta juga sebuah pilihan. Jika harus berutang, utang itu bukanlah komponen paling besar. Ukur kemampuan keuangan kita, jangan besar pasak daripada tiang. Saya yakin pemerintah manapun tak ingin mewariskan utang besar kepada anak cucu kita dan membebani pemerintahan-pemerintahan berikutnya.
Ketiga, pastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antar sektor, antara nasional dan daerah, serta antara kota dan desa. Guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa, Demokrat berpendapat PNPM mandiri perlu dihidupkan lagi. Pastikan dana desa cukup, serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan. Saudara-saudara, dapat disimpulkan, agenda perubahan dan perbaikan Partai Demokrat dalam pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat mencakup cara pandang, kebijakan, penentuan prioritas, dan juga alokasi anggaran yang adil dan tepat.